Hai teman-teman, kembali dengan Ruang The Mentor. Kembali dengan saya Lani Sugiyarta. Kali ini saya akan memberikan tips-tips bagaimana menghadapi pertanyaan para nasabah di lapangan. Oke, kita akan buat 2 seri. Ini seri pertama. Kita langsung aja yuk, pertanyaannya apa aja sih yang kita hadapi saat kita di lapangan? Nah, biasanya nasabah juga ada nih yang berkata, tidak ada budget. Gampang guys. Kalian bantu bagaimana mereka melokasikan. Ternyata di Prudential itu nggak mahal loh. Ya, karena image itu yang ada di kepala nasabah. Contoh pengalaman saya dulu. Saya hitung-hitung saya tahun ini nggak naik gaji, lokasikan untuk polis-polis anak-anak saya. Lalu untuk polis saya dan suami, hitung-hitung suami saya nggak naik gaji. Bahagianya akhirnya saya bisa punya 2 polis. Jadi bantu seperti itu. Juga kita bisa pakai analogi, ada 2 perusahaan ini. Perusahaan A dan B menawarkan pekerjaan ke prospek kita. Contoh, perusahaan A memberikan gaji 10 juta sebulan, perusahaan B memberikan 9 juta sebulan. Jadi selisih 1 juta, lebih murah perusahaan B. Tapi fasilitasnya seperti ini. Perusahaan A yang lebih mahal 1 juta tadi, 10 juta sebulan, tunjangan meninggal hanya 10 juta. Ya, 1 bulan gaji aja. Di perusahaan B memberikan 200 juta. Lalu kalau terjadi sakit kritis, di perusahaan A tadi hanya yang lebih mahal hanya memberikan 1 juta bulan gaji. Lalu di perusahaan B yang gajinya lebih murah 1 juta, 9 juta memberikan sakit kritis santunan 200 juta. Di company A bila terjadi kecelakaan santunannya hanya 1 bulan gaji juga. Tapi di perusahaan B 200 juta. Nah, pada saat pensiun di perusahaan A nggak ada teman-teman. Tapi di perusahaan B yang lebih murah 1 juta tadi, 9 juta sebulan, memberikan 600 juta. Kalau ada 2 perusahaan yang menawarkan pekerjaan, tanya prospek kita, pilih yang mana? Ya, pilih yang B. Berarti dengan gaji selisih 1 juta sebulan, mereka mau loh, bisa. Nah, kabar baiknya bilang Pak Prospek, nggak usah pindah pekerjaan, titip aja 1 jutanya di Prudential, sehingga mendapatkan fasilitas-fasilitas tadi. Ya, nah jadi hanya 1 juta, tapi memberikan satu nilai yang besar kan tadi ya. Oke, menjawab kan ya guys untuk mengatasi pertanyaan no budget. Lalu yang berikutnya, ya. Tidak perlu asuransi, saya nggak perlu. Nah, kadang-kadang salah pengertian aja bahwa asuransi sudah dibeli, dia udah beli asuransi maksudnya mungkin, wah dia merasa udah cukup dengan asuransi yang udah dibeli. Padahal mungkin itu hanya asuransi kantor atau asuransi yang dibeli itu kurang lengkap, ya. Nah, makanya kita harus memakai produk. Ya, polis yang dimiliki udah lengkap belum? Overlapping nggak manfaatnya? Sadarkan bahwa hidup tanpa asuransi saat ini akan sangat beresiko. Asuransi adalah nilai kecil yang memberikan nilai besar dan cara mudah untuk memproteksi aset. Bagus kan? Miliki asuransi selagi masih sehat dan umur tidak terlalu tua. Jadi jangan menunda. Nah ini teman-teman menjawab ya. Pertanyaan berikutnya adalah nanti dulu deh atau tunda dulu deh ya. Teman-teman sadarkan betapa mahalnya harga penundaan. Untuk mengantisipasi resiko kehidupan yang bisa datang kapan aja, waktu yang tepat untuk membeli asuransi adalah 10 tahun lalu sebenarnya. Lalu waktu yang tepat adalah kapan sih? Ya hari ini, jangan menunda. Kita menunda-nunda yang namanya musibah datangnya bisa tiba-tiba. Tiba-tiba jatuh, biayanya bisa ratusan juta. Tiba-tiba kena virus, biayanya bisa miliaran. Ya,
Sakit-sakit kritis, jantung kalkutum stroke tanpa gejala. Bayangkan kalau kita masih ada kewajiban pendidikan anak, ya, kewajiban dengan bank. Oke guys, jadi jangan menunda. Harga penundaan itu mahal banget. Pertanyaan berikutnya, aduh nggak percaya asuransi deh. Gampang guys, bawakan bukti-bukti klaim, dapatkan dari leader kalian ya, banyak. Terus bawa laporan keuangan, kuasai cara menjelaskannya, gampang. Hasil pengembangan investasi kita, terus kegiatan perusahaan bagaimana, testimoni para nasabah, terus prestasi kalian, nggak apa-apa teman-teman, kita merangkai dari sekarang. Oke guys, gampang ya. Next question. Aduh saya nggak ada masalah deh, saya nggak perlu asuransi. Mungkin nasabah kita belum paham resiko kehidupan. Jadi jelaskan resiko kehidupan. Nah, berikan solusi. Kalau kita memberikan solusi, ya, asuransi adalah kebutuhan dasar untuk proteksi rencana keuangan masa depan keluarga. Maksudnya kita harus gali kebutuhan nasabah kita dan keluarganya. Peranan asuransi penting dalam memenuhi semua kebutuhan di situasi dan keadaan terburuk. Begitu pentingnya mempunyai satu proteksi asuransi memberikan peace of mind. Oke, pertanyaan berikutnya, aduh saya tidak tertarik membeli asuransi. Tenang guys, tempatkan diri kita sebagai kawan dan cari tahu mengapa kok dia negatif, kok nggak mau sih terhadap asuransi. Kemungkinan beliau pernah mengalami pengalaman buruk terhadap klaim, nilai tunai, perusahaan asuransi, atau agennya tidak simpatik. Gampang, kita tinggal jelaskan ulang. Konsultasikan dengan leader kalian ya. Bisa terjadi dia mungkin mendapatkan informasi, kan orang biasa mau masuk asuransi banyak tuh yang bilang ngapain asuransi, rugilah ya, nanti klaimnya susah lah. Padahal kalau terjadi sesuatu, kitalah yang memberikan cek pada nasabah, bukan orang yang nyumbang suara-suara negatif tadi. Ya, berikan pengertian ke klien kita. Lalu jelaskan cara kerja polis dan perusahaan kita. Yakinkan akan berbeda bila membeli dari kita, karena kita berlisensi dan kita berintegritas. Oke, bisa ya? Pertanyaan berikutnya. Tanya pasangan dulu. Tanya orang tua. Oh, gampang. Ya, mungkin tipe prospek kita yang maunya aman ya dalam melemparkan keputusan kepada pasangan atau orang tua. Atau mungkin pasangannya berincome lebih besar ya. Jadi perlu persetujuan supaya tidak ada selisih paham. Lalu tipe orangnya mungkin kurang percaya ya, kurang percaya diri. Jadi perlu nih konfirmasi dari spouse-nya. Solusinya adalah kita menemui keduanya bersamaan, bikin janji lagi untuk dijelaskan, sehingga mempunyai satu keputusan bersama dan yakin telah mengambil keputusan yang tepat. Dan guys, sadarkan ya, maksudnya kita ingatkan lagi bahwa kalau seorang kepala keluarga atau si pencari nafkah meninggalkan satu polis asuransi yang besar, dan ketika dia dipanggil Tuhan, nggak ada loh keluarganya yang komplain, waduh kenapa nih ya si kepala keluarga ini meninggalkan satu polis yang besar. Itu justru adalah hadiah yang terbaik untuk pasangan, untuk keluarga, untuk melanjutkan anaknya sekolah, untuk membereskan mungkin kewajiban-kewajiban hutang di bank, untuk melunasi rumah. Karena apa teman-teman? Ya, si pemegang polis boleh dipanggil Tuhan, tapi keluarga yang dicintai dapat melanjutkan hidup jangka panjang dengan aman. Oke? Bisa ya guys ya? Itu seri pertama dari handling objection ketika berhadapan dengan klien. Kita akan lanjut dengan seri kedua.